Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Selamat Hari Paskah. Kita memasuki hari ini bulan April, dan saya percaya hari ini Tuhan menyiapkan berkat yang luar biasa bagi kita berkenaan dengan kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati. Akan membangkitkan usaha kita, pekerjaan kita, apapun yang kita lakukan akan Tuhan bangkitkan. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih Engkau baik kepada kami. Terima kasih karena Engkau sudah mati di kayu salib, dan pada hari yang ketiga Engkau bangkit antara orang mati untuk membangkitkan kesehatan kami, usaha kami, bisnis kami, kebahagiaan dalam rumah tangga kami. Terima kasih Tuhan untuk bulan ini. Terima kasih dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sudah pemirsa, mari kita walaupun belum sampai kepada hari Paskahnya, saya ingin mengajak kita semua merenungkan firman Tuhan yang luar biasa dari Injil Matius pasal 26. Injil Matius pasal 27. Injil Matius pasal 27 ayat 24. Injil Matius pasal 27 ayat 24, demikian bunyi firman Tuhan. Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri." Amin. Ini bagian firman Tuhan ini sangat penting, tetapi juga sangat jarang dikhotbahkan. Apa itu? Waktu itu Pilatus ini, saudara sekalian, siapa dia? Dia perwakilan dari Kaisar Romawi untuk satu wilayah tertentu. Jadi sebenarnya dia menunjukkan dirinya itu lemah, kepemimpinannya lemah. Ya, kalau dia betul-betul kuat, dia dijaga oleh pasukan-pasukan perwira Romawi. Siapa melawan dia? Itu daerah Yahudi itu kan jajahan. Jadi maksud saya menolong kita hari ini menunjukkan bahwa kalau kita tahu sesuatu benar tapi tidak mau atau tidak berani menegakkan keadilan, maka kita akan kena batunya sendiri. Nah, sudah tahu dalam sejarah, ya, kemudian memang itu sejarah, bukan rekayasa atau bukan berita hoax, ya. Kemudian pulang ke Roma, itu Pontius Pilatus menjadi sakit jiwa. Dia cuci tangan di semua got, di semua selokan di seluruh kota Roma. Kemudian dia infeksi tangannya dan mati secara mengenaskan. Saudara sekalian, itulah kalau kita punya sifat yang jelek, di mana kita lempar batu sembunyi tangan, tidak berani untuk bertanggung jawab. Saya bacakan untuk saudara-saudara sekalian firman Tuhan yang membuat kita harus sungguh-sungguh berjaga-jaga. Kenapa saya pakai ini? Karena dalam terjemahan ini, saudara sekalian, itu tidak begitu jelas, ya. Jadi saya ingin baca untuk kita Wahyu pasal 21 ayat 8. Wahyu 21 ayat 8. Demikian bunyi firman Tuhan. Ayat
ayat 8, tetapi orang-orang pengecut. Bahasa Inggris menggunakan kata coward. Pengkhianat, orang bejat, pembunuh, orang cabul, orang memakai ilmu-ilmu gaib, penyembah berhala, dan semua pembohong akan dibuang ke dalam lautan api dan belerang yang bernyala-nyala, yaitu kematian tahap kedua. Sudah dengar itu baik-baik? Sudah dengar? Tetapi orang pengecut atau coward. Siapa itu? Itu tadi. Orang yang lempar batu sembunyi tangan, berbuat sesuatu, kemudian apa? Menyangkalnya. Saya tidak buat. Itulah yang sering terjadi pada akhir zaman ini. Juga di gereja. Orang melakukan sesuatu dan tidak mau mengakuinya. Jadi pengecut itu ada di mana-mana sekarang. Coba saudara mendengar. Pengadilan untuk orang korupsi, ya. Orang katakan, saya tidak buat itu kok. Padahal sudah ada saksi-saksi lengkap. Itulah yang harus kita jaga sebagai orang percaya, sebagai orang yang mengasihi Tuhan. Mari kita berani berbuat dan berani bertanggung jawab. Saudara perhatikan lagi. Apa katanya di sini? Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri. Saudara sekalian, hukum mengatakan bahwa dialah yang boleh membuat keputusan, karena itu orang bawa Yesus kepada dia. Hanya dia yang boleh membuat keputusan, orang itu dihukum mati atau disalibkan atau dia bebas. Jadi saudara sekalian, kita lihat ucapan ini di sini sungguh menyedihkan. Kenapa begitu? Dia di bawah tekanan massa. Itu sebabnya mengapa kalau orang lagi rame-rame demo, kemudian teriak-teriak macam-macam lah. Kemudian biasanya polisi tangkap 1-2 orang yang merupakan provokator. Diasingkan di sendiri ruangnya. Biasanya orang kalau sudah sendirian itu mulai mikir. Ya. Jadi dia mikir, betapa bodohnya saya ya. Ikut demo teriak-teriak, kemudian saya hanya dikasih nasi bungkus dan uang 50.000. Sekarang saya masuk penjara. Saya tidak bisa kerja lagi, padahal sebelumnya saya kerja lumayan. Kalau kami di Batam ya hampir 6 juta gaji 1 bulan. Pekerja harian. Oleh sebab itu mari kita sekarang punya sikap hati, berani berbuat, berani bertanggung jawab, seriuslah dalam hidup ini. Mari kita berani pegang janji Tuhan walaupun kita dirugikan. Mari hidup dengan sikap hati yang benar, apalagi sekarang menjelang hari Paskah. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk firman Tuhan yang luar biasa ini. Engkau menolong kami semua supaya kami menjadi orang Kristen yang berani berbuat, berani bertanggung jawab, tidak menjadi pengecut, tetapi menjadi orang yang sportif dalam hidup kami, sehingga kami layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.